Halo, ini Quilden, panduan ramah pemula. Ada beberapa cara untuk optimisasi dunia VR chat kalian. Pertama, pikir dulu style grafik yang lo mau pakai. Kalau itu dunia game, mending fokus ke gameplaynya daripada cantiknya. Karena kalau semua orang nge-lag, mana ada yang mau lanjut main. Ini salah satu contohnya dunia di VR chat, namanya Peko Peko Battle 2 oleh Candy Chang. Di sini kan kita bisa lihat grafiknya itu bisa dibilang kartun, nggak terlalu realistis lah bisa dibilang. Kenapa? Karena gameplaynya, saya udah pernah coba main juga. Gameplaynya itu fast pace ya, jadi kayak geraknya itu harus cepat dan kalau misalnya nge-lag itu ya bakal susah kan jadinya mainnya. Nah, terus kalau dunianya untuk hangout, oh boleh-boleh aja cantikin. Tapi jangan terlalu gila juga. Terus ada satu lagi, kalau misalnya memang visi lu itu, wah mau sebagus mungkin, ada main game, terus grafiknya juga cantik, oh silahkan aja. Tapi nanti akhirnya lu harus limit yang main dalam game itu jadi dikit aja. Ini misalnya World Legend of Zelda by Colonel McConnell. Itu dia. Ya gini lah, bisa dilihat ya, grafiknya cukup bagus. Ini real time lighting loh nih, shadownya gitu. Dan iya, beneran bikin nge-lag sih laptop gue aja, kayak nggak nyampe 60 fps biasanya. Kedua, usahain jangan pakai post processing ya. Kalau suka warna dan mood yang didapetin, screenshot pas pakai post pro-nya. Terus coba miripin warna tekstur yang ada dalam dunianya sama yang pakai post pro. Post Pro itu berat render ya, jadi jangan dipakai kalau nggak perlu ya. Ketiga, ada yang namanya Unity Project Settings di dalam Unity. Nah, yang kita bakal pakai itu sekarang di sini. Jadi, Edit, Project Settings, terus Player, terus Other Settings. Di dalam sini kita bisa lihat ada beberapa opsi ya. Color space-nya itu linear. Matiin Auto Graphics API ini, nyalain Static Batching, Dynamic Batching, GPU Skinning, terus Graphics Jobs ini, setahu gue sih gue nyalain sih, gue lupa nyalain di sini. Terus nyalain Pre-Bake Collision Meshes di Optimization, Keep Loaded Shaders Alive, terus Optimize Mesh Data di sini. Terus turun di bawah dikit ada XR settings. Nyalain ini pasti karena buat VR chat ya. Pasti ada orang yang pakai VR. Tambahin Open VR dan Oculus di sini kalau belum ada. Tambahinnya di sini. Oke. Terus stereo rendering mode-nya ini single pass. Terus untuk quality, di sini bisa lihat quality. Delete semua di sini, bisa tinggal klik sini ya, delete kecuali yang simple. Harusnya ada banyak nih kayak fast, simple, high gitu lah. Nah, di delete semua kecuali yang simple. Terus namain ini terserah kalian. Renderingnya itu pixel light count untuk di rendering. Pixel light countnya itu kalau bisa 0. 0 itu kalau lu pakai vertex lit shaders. Kalau nggak ya 1. Anisotropic ini tergantung penting nggak kualitas tekstur dalam dunia kalian. Kalau di dunia gue ini kan penting nih. Kenapa? Karena ya memang ini dunia tutorial dan biar anisotropik itu kan teksturnya dibikin lebih ini ya, lebih ya bisa dibilang lebih jernih lah kelihatannya kalau dari jauh. Kalau misalnya gue matiin nih, kalau gue matiin dia jadi lebih kasar lah bisa dibilang. Nah, kalau dari sini kelihatan sih. Nah, ini. Terus kalau dinyalain, nah lebih jernih ya. Oke. Terus nah ini AA anti-aliasing dimatiin aja karena ya nggak perlu. Terus shadows usahain dimatiin. Di sini ya, shadows diusahain dimatiin. Kalau misalnya terus gimana caranya biar tetap kelihatan realistis? Ya shadownya di bake nanti. V-Sync dimatiin.
karena di VR itu ada aturannya sendiri. Nah, sekarang kita ke graphics. Graphics itu ikutin yang di sini aja ya. Jadi apa namanya? Use defaults-nya ini dimatiin. Terus settingannya ini dimatiin semua nih. Harusnya ada banyak centangan, lu matiin aja semua. Terus ini atur-atur sesuai sama yang gue udah klik di sini. Jadi R11G, 11B10 ini. Terus harusnya dua-duanya ini sama forward low, tapi yang di sini tulisannya nanti medium, ganti jadi low. Terus oke, kalau ada shader yang kalian mau pakai di luar defaultnya, itu bisa ditambah di always included shaders. Ini bikin apa namanya, shadernya itu jadi udah ke load sebelum lu masuk ke worldnya gitu. Dan akhirnya jadi nggak perlu apa ya, maksudnya kayak tiap kali lu mau pakai shader itu dia harus nge-load lagi gitu. Jadi itu bikin lebih nge-lag. Nah, always included shaders artinya dia udah nge-load dari awal terus menerus, jadi kayak nggak pernah di unload lah. Apa sih namanya? Bukan unload, sorry. Pokoknya kayak dia udah selalu load lah. Oke. Terus nah, light baking. Light baking ini penting banget karena tadi kita udah matiin shadow yang real time. Maksudnya shadow lah ya, kita udah matiin shadow. Karena kalau misalnya nggak kalian light bake terus nggak ada lampu di dalam worldnya ya gelap. Semuanya gelap. Jadi caranya di sini window rendering lighting settings. Terus di sini itu biasanya auto generate-nya nyala nih, matiin. Terus kita bisa generate lighting sendiri. Terus ini di sini kita bisa setting-setting. Tapi kalau misalnya biasa ya, maksudnya world-nya itu juga biasa ya, nggak perlu di setting di sini juga, langsung generate lighting juga bisa gitu. Oke, terus kalau mau yang lebih detail baking, maksudnya atau lebih cepat, misalnya world-nya gede banget nih, terus kok kayak lama banget ya kalau pakai Unity punya. Nah, itu bisa pakai yang namanya Bakery. Bakery ini, loh, kenapa dia nggak buka? Oke. Bakery ini plugin GPU Light Mapper. Apa namanya? Jadi dia bakingnya tuh pakai GPU. Gitu. Dan ya lebih cepat gitu. Kalau ini gue bake untuk yang ini, World apa namanya? Serenity gua di VRChat itu waktunya 16 menit. Kalau pakai Unity waktu itu bisa sejam lebih setahu gue. Jadi itu. Terus apa namanya? Occlusion culling. Oke. Occlusion culling ini cara dimana ini bisa dilihat di GIF yang ini. Nah, bedanya ini kan. Kalau frustum culling itu yang default dari Unity. Jadi semua game itu juga udah pasti pakai itu. Occlusion culling bedanya itu kalau lu udah bisa lihat di GIF-nya, dia cuman render apa yang benar-benar kelihatan, yang benar-benar lu lihat. Kalau frustum itu cuman ya udah viewpoint-nya itu apapun yang di belakang-belakangnya benar-benar di-render juga. Tapi kalau occlusion itu benar-benar apa yang lu bisa lihat doang. Makanya itu udah jauh lebih bagus lah menurut gue. Nah, cara settingnya itu gimana? Kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, world ini gue belum setting nih occlusion culling karena menurut gue nggak perlu, tapi kita bisa setting aja sekarang. Jadi di sini kita kalau belum ada itu kita bisa cari di window. Coba dilihat dulu ya. Nah, ini rendering occlusion culling. Terus kita klik, harusnya muncul ini. Nah, cara untuk bikinnya itu occlusion areas-nya diklik create new occlusion area. Terus nanti bakal muncul, nah ini. Itu ada hijau-hijau itu kan, kotak-kotak hijau. Kalian tinggal klik aja, diatur sesuai apa world-nya segede apa gitu. Ini itu kayak boundary gitu loh. Misalnya kayak world lo itu cuma di sini doang, tapi nanti ada objek-objek di luar, ya itu nggak kehitung gitu. Yang di culling cuma di sini. Gitu. Itu setahu gue ya kayak gitu ya. Nah, terus setelah itu tinggal ke bake sini. Parameter yang defaultnya itu harusnya udah oke menurut nggak perlu diatur-atur lagi seharusnya.
Tapi kalau misalnya ada yang nge-glitch atau jadi ada kayak kok bolong-bolong ya pas lagi ke sini. Nah, itu baru lu atur-atur. Di sini lu tinggal klik bake dan dia bakal langsung ya bake gitu. Nah, seperti itu kelihatannya. Visualisasi. Jadi kenapa seperti ini? Karena kamera kita di situ. Makanya ini kelihatannya kayak udah hilang. Karena kamera yang kamera yang ini kan bisa langsung lihat kan, maksudnya kamera kan di sini. Jadi dia nggak lihat itu kan, dia yang di sini. Jadi dia hilangin gitu loh objeknya. Kalau misalnya kamera kita gerakin ke dalam, harusnya langsung ada. Kan? Ada kan? Di save aja. Dan sekarang miscellaneous, whatever. Kalian bisa nyalain, ya gue saranin sih, nyalain GPU instancing di material-material kalian di sini nih. Bisa dilihat di inspektor. Ini ya dimatiin aja lah ya. Nih tuh, enable GPU instancing itu dinyalain untuk semua material yang kalian bisa nyalain gitu loh. Karena ya kalian nggak perlu tahu juga sih itu sebenarnya buat apa, soalnya gue juga nggak tahu. Tapi ya itu nyalain aja karena pas gue cek memang ngebantu. Terus buka window analysis dan profiler. Di sini itu kalian bisa cek apa yang bikin nge-lag lah, bisa dibilang di worldnya kalian. Tapi kalian harus klik play dulu di sini. Klik yang ini. Dan dari itu kalian bisa Oke. Karena ini ya game VR lah ya. Makanya dia buka VR. Nah, kalian bisa lihat nih. Tuh. Apa yang bikin dia loading awal-awal nih? Apa yang bikin dia ini memorinya makan berapa? Oh, ini physics nih. Kenapa? Karena gue ada kotak ini gue bisa lempar-lempar di dalam worldnya gitu, makanya physics seperti itu. Jadi lu bisa cek apa yang bikin world gue nge-lag gitu. Nah ini sering-sering dicek ya. Terus texture atlasing. Kalau dunia kalian ada banyak materialnya, bisa digabungin jadi satu pakai ini. Nanti ada linknya di bawah. Oke. Jadi ya, VR Chat Optimization. Video ini sudah selesai. Link-link buat tutorial ini ada di bawah tombol like, subscribe jika kalian pengen lebih banyak panduan kayak gini. Nyalain bell di sebelah kanan tombolnya, biar kalian bakal selalu jadi orang pertama yang tahu panduan baru. Gua mau ngucapin terima kasih buat 247 subscribers. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih juga karena sudah nonton sampai habis. Ini Quilladent, logging out.